Oke, kali ini kita mau pelajari tentang protein. Protein merupakan senyawa yang penting penyusun makhluk hidup. Polimer dari 20 jenis alfa asam amino, massa molekul relatifnya berkisar dari 6.000 hingga beberapa juta dalton. Unsur utama penyusun protein adalah C, H, O, dan N. Struktur asam amino. Jadi protein itu tersusun dari asam amino. Nah, ini struktur proteinnya seperti ini. Nah, R itu adalah rantai samping, dapat berupa gugus hidrofil, hidrofob, asam, dan basa. Nah, asam amino itu bersifat, ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Jadi secara umum dia bersifat apoter. Kenapa? Karena ada ion Zwitter di situ, yang mana reaksi asam basa intramolekul membentuk ion dipolar. Nah, sehingga dia bersifat ampoter. Ampoter itu dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, tergantung nanti gugus yang diikatnya. Nah, secara garis besar ada beberapa 20 asam amino yang ada di alam, baik itu yang tersedia di makanan maupun yang sintesis. Yang ini paling banyak berada di alam. Ini ya. Nah, titik isoelektrik itu menggambarkan pH saat asam amino tidak bermuatan. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah nama-nama dari asam aminonya ini. Yang ini ya, bagian ini. Nah, struktur primer dari asam amino itu merupakan urutan-urutan asam amino dalam rantai polipeptida penyusun protein. Nah, rantai polipeptida ini yang seperti ini. Jadi, kalau antara asam amino OH yang ujung dengan ujung akan membentuk suatu senyawa yang namanya ada ikatan peptida. Jadi, protein itu tersusun dari terbentuk dari ikatan peptidanya. Nah, ini ya, seperti ini ada glisin, planin, semuanya urutannya berdasarkan rantai ikatan peptida. Nah, struktur sekunder, adanya interaksi sekunder, misalnya ikatan hidrogen antar asam amino menyebabkan bentuk polipeptida menggulung. Nah, ya kayak gini dia menggulung. Kalau ini kan lurus dia jadinya, seperti spiral atau alpha helix, atau seperti lembaran kertas continuous form atau beta plated sheet atau bentuk triple helix. Nah, kayak gini dia jadinya. Adanya gugus-gugus tertentu di dalam asam amino tersebut karena akibat ikatan hidrogen membentuk ikatan yang kayak gini dia jadinya. Nah, itu struktur sekunder. Kalau tersier itu bentuk 3 dimensi suatu protein hanya terdiri dari satu subunit polipeptida yang sangat berperan dalam membentukkan fungsi biologis protein tersebut. Misalnya pada mioglobin, protein yang terikat pada cincin heme. Heme itu yang pada darah ya. Kemudian struktur quaterner terdiri dari 2 subunit polipeptida atau lebih. Nah, hemoglobin terdiri dari 2 subunit globin alfa dan 2 subunit globin beta dengan 4 cincin heme. Nah, ini ya. Bedanya kalau dia di mioglobin dia struktur tersier, kalau hemoglobin dia struktur quaterner. Jadi dia terdiri dari 4 dimensi. Nah, penggolongan protein berdasarkan komposisi kimianya ada 3 ya. Kemudian bentuk, kemudian fungsi biologis. Nah, berdasarkan komposisi kimia ada protein sederhana terdiri dari asam amino saja. Kalau protein konjugasi terdiri dari asam amino gugus lain atau gugus prostetik, contohnya seperti lipoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, hemoprotein, dan metaprotein, yang mana semuanya berada pada makanan tertentu, misalkan pada darah, kemudian pada karbohidrat. Nah, seperti contohnya di globulin darah, kasein susu, kemudian pada di hemoglobin, kemudian pada alkohol dihidrogenase, yang mana gugus prostetiknya itu mengganggu besigin dan tembaga. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi dia ada
unsur tertentu yang mana glikoprotein berperan dalam membran sel. Berdasarkan bentuk ada protein globular dan protein serabut. Kalau protein globular mudah larut dalam air dan berdiskusi fungsi diamin. Struktur global pada hemoglobin seperti ini, dia jadinya kayak bulat-bulat kayak gitu. Kalau serabut dia jadinya seperti ini, seperti fibra pada kreatin, suaranya di rambut. Nah, kalau fungsinya, kalau fungsi dari protein itu dia sebagai biokatalis atau enzim. Kalau di kimia itu namanya katalis, kalau di biologi itu namanya enzim. Kemudian sebagai protein transport, contohnya hemoglobin. Kemudian protein itu atau makanan, protein kontraktil, kemudian protein struktur. Nah, protein pertahanan dia sebagai antibodi dan protein pengatur sebagai hormon. Nah, untuk protein dapat kita kenali melalui beberapa reaksi, yaitu ada uji anhidrin, uji Biuret, uji santoproteat, uji belerang. Nah, untuk anhidrin itu metodenya dengan cara untuk beberapa betes larutan hidrin yang tidak berwarna ke dalam sampel, kemudian dipanaskan beberapa menit. Nah, kalau dia ada protein berarti berwarna ungu. Sama seperti Biuret, dia kalau ditetesi dia akan berwarna ungu seperti ini nih hasil reaksinya. Nah, kegunaannya untuk Biuret itu dia menguji ikatan peptidanya ada atau tidak, ya. Tetapi tidak dapat menunjukkan asam amino bebas. Nah, metodenya ditetesi lautan NaOH kemudian ditambahkan tembaga 2,4 encer. Nah, kalau terjadi perubahan berarti benar dia ada protein. Nah, uji santoproteat ini digunakan untuk protein yang mengandung gugus penil atau zinzin benzena. Contohnya kayak gini ya. Nah, reaksinya itu direaksikan protein itu dengan nitrat pekat lalu dibuat dalam suasana basah dalam larutan dengan menambahkan NaOH. Jika terjadi perubahan warna jingga kayak gini, berarti benar nih adanya gugus penil atau zizi di dalam itu. Nah, uji belerang, ciri-cirinya kalau ada belerang berarti ada endapan hitam kalau kita mereaksikan protein. Nah, kegunaannya ini adanya unsur belerang dalam protein. Nah, metodenya adalah diberikan NaOH pekat, kemudian dipanaskan, ditesi berapa tetes lautan timbul 2 asetat atau PBS. Nah, protein ini berfungsi sebagai ini ya, sebagai pertahanan tubuh, antibodi untuk tadi seperti yang dijelaskan pada fungsinya tadi. Jadi dia untuk mengatur hormon, untuk transport, kemudian untuk pertahanan atau sebagai antibodi. Nah, sekian penjelasan kita tentang protein. Terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk karbohidrat.